موحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, saya selalu berdoa dan berharap bahwasanya kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan yang paling penting menurut saya kalian selalu tetap semangat untuk belajar dalam kondisi apapun, dimanapun dan bagaimanapun. Itu pesan saya yang sering saya ungkapkan sebagai penyemangat buat kalian, bahwasanya tidak ada hal yang lebih penting bagi kita selain belajar. Maka yang selalu saya tekankan kepada kalian semuanya ini adalah selalu semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang, atau kita akan mengaji kitab Aqidatul Awam. Pada pertemuan pertama kemarin sedikit sudah saya sampaikan, yaitu bahwasanya kitab Aqidatul Awam ini dikarang oleh Sayyid Muhammad Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Hasani. Beliau yang mengarang kitab Aqidatul Awam ini. Namun kemarin saya lupa, belum saya sampaikan bahwasanya kenapa kitab Aqidatul Awam ini menjadi begitu sangat masyhur, terutama para pengkaji akidah, para pengkaji kitab-kitab akidah ini sangat familiar dan sangat masyhur, terutama di beberapa pesantren-pesantren salaf ini sangat masyhur sekali. Ternyata salah satu sebabnya bisa begitu masyhurnya itu Kiai Nadim atau Kiai Musannif, Kiai Mu'allif yang mengarang kitab ini, yaitu siapa? Sayyid Muhammad Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Hasani ini. Beliau pada suatu ketika pernah bermimpi bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut, Kiai Nadim atau Kiai Musannif yang mengarang kitab ini, yaitu siapa? Sayyid Muhammad Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Hasani ini, dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah dan berkata kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan para sahabat-sahabatnya itu berada di samping beliau. Ini termaktub di kitab Jala'ul Afham, yaitu sarahnya Aqidatul Awam, yaitu di sini disebutkan An Nadim rahimahullahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Bahwasanya Kiai Nadim atau Kiai Musannif yang mengarang kitab ini pernah bermimpi bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan para sahabat ini sedang duduk berkumpul di sekeliling beliau, sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala lahu, kemudian Rasulullah bersabda, mengatakan kepada para sahabatnya atau kepada Kiai Nadim ini, ya, pada Kiai Nadim ini, Sayyid Muhammad Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Hasani ini, beliau mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah, Iqra mandumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Iqra mandumatat tauhid
allati man hafidhaha dakhalal jannah. Bacalah. Ya, artinya apa? Iqra, bacalah. Mandumat tauhid nadhoman. Ya, nadhoman yang berisikan tentang akidah, tauhid dan lain sebagainya itu allati man hafidhaha dakhalal jannah. Yang mana di situ siapapun yang mau melafadzkan, menadhomkan dan bahkan menghafalkannya, maka ada garansi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Dakhalal jannah, akan dimasukkan ke surga. Subhanallah. Maka ini yang mendorong saya dan untuk kalian semuanya agar senantiasa kalian ini semangat belajar, bukan hanya semangat tapi mau menghafalkan kitab Aqidatul Awam ini. Berdasarkan cerita ini, berdasarkan ru'yah ataupun mimpi dari Kiai Nadim ini, yaitu ketika beliau bertemu dalam mimpi, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperintahkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Iqra mandumat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Bacalah nadhoman tentang tauhid ini, dan barang siapa yang mau menghafalkannya maka digaransi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhalal jannah, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nala al maksud min kulli khair, dan bahkan bukan hanya bisa masuk mendapatkan tiket surga saja, tapi wa nala al maksud min kulli khair, dan apapun harapan kalian, apapun cita-cita kalian, apapun yang kalian kehendaki, insya Allah berdasarkan dengan kalian mau mempelajari, mau mengamalkan dan bahkan mau menghafalkan kitab Aqidatul Awam ini atau nadhomannya, mandumah min Aqidatul Awam ini, insya Allah kalian akan dipermudahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kalian. Tentunya tujuan-tujuan yang bernilai positif, ya, yang bernilai positif. Wa wafaqa alkitab was sunnah, karena semua inti dan isi dari kitab Tauhid Aqidatul Awam ini insya Allah sesuai dengan Alkitab was sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala lahu wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah, wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah. Kemudian ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, fama tilkal mandumah ya Rasulullah. Ada yang bertanya, mandumah, nadhoman yang disebutkan oleh Rasulullah tadi atau yang dimaksudkan oleh Rasulullah tadi itu sebetulnya apa wahai Rasulullah? Ada yang bertanya, para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya, ada yang bertanya, wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah. Jadi nadhoman apa yang engkau maksud wahai Rasulullah? Jadi sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah berjawab atau dijawab oleh para sahabat. Maaf. Faqala al ashab lahu. Ya. Kemudian sahabat ini menjawab berdasarkan beliau, karena para sahabat tadi itu sedang berkumpul dengan Rasulullah pada saat waktu itu. Kemudian faqala al ashab lahu, para sahabat menjawab kepada orang yang bertanya tadi. Nah, jawabannya gimana? Asmi min Rasulillah atau asma'u min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ma yakun. Saya mendengarkan secara langsung dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mandumah yang dikehendaki Rasulullah itu apa? Yaitu abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, sampai pada nadhoman atau sampai pada bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, pada sampai bait tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kul
Nabda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril bagi bila tahawuli, sampai seterusnya, sampai pada bait wa suhuful khalili wal kalimi biya kalamul hakamil alimi. Itu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah salah satu sebab kenapa sampai kitab Aqidatul Awam ini menjadi sangat digemari oleh para santri, oleh para tholabul ilmi, khususnya para anak-anak santri yang belajar kitab tauhid, kitab akidah ini diajarkan, dikaji, ditelaah di beberapa pesantren. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya walaupun toh cuman sebentar, dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.